Shalom. Renungan kali ini berjudul Doktrin, Kepercayaan atau Iman kepada Allah. Iman untuk Keselamatan bagian 4 oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Sejauh ini kita sudah mempertimbangkan arti iman paling luas dan paling umum sehubungan dengan semua pernyataan dan janji Allah dalam Alkitab. Namun ada satu bagian dari pesan Alkitab yang paling penting karena menentukan takdir kekal setiap jiwa manusia. Bagian ini disebut Injil dan mengungkapkan jalan keselamatan dari dosa dan akibat-akibatnya. Sangat sering orang berpikir Injil sebagai sesuatu yang samar-samar dan kodrat emosional yang mustahil dijelaskan dengan cara rasional. Bahkan dalam mengkhotbahkan Injil, sering ada begitu banyak penekanan pada respons emosional dan kesan yang diciptakan keselamatan yang terdiri dari pengalaman emosional. Ini tidak akurat dan menyesatkan. Pesan Injil sebenarnya, seperti dinyatakan dalam Alkitab, terdiri dari fakta pasti dan keselamatan terdiri dari mengetahui, mempercayai, dan bertindak atas fakta ini. Apa fakta ini yang mendasari Injil? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat dua nas dalam tulisan Paulus, yaitu Roma 4 ayat 24-25 dan 1 Korintus 15 ayat 1-4. Dalam Roma pasal 4, Paulus menganalisa ciri-ciri utama iman Abraham dan meletakkan iman Abraham sebagai contoh untuk diikuti oleh semua orang Kristen percaya. Ia menunjukkan bahwa menurut kitab suci Perjanjian Lama, Abraham tidak dibenarkan di hadapan Allah karena perbuatan-perbuatannya, tetapi imannya diperhitungkan padanya sebagai kebenaran. Lalu Paulus langsung mengaplikasikan contoh Abraham ini kepada kita sebagai orang percaya dalam Kristus, karena ia berkata dalam ayat 23-25 kata-kata ini, yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ini seperti dinyatakan oleh Paulus di sini, mengandung 3 fakta pasti. Pertama, Yesus diserahkan untuk dihukum mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Kedua, Allah membangkitkan Yesus dari kubur. Ketiga, jika kita percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus mewakili kita, kita dijustifikasi atau dibenarkan di hadapan Allah. Paulus memperingatkan orang-orang Kristen di Korintus pesan Injil yang ia beritakan kepada mereka, dan melalui dia, mereka diselamatkan, dan ia meletakkan bagi mereka dasar fakta pesan Injil. Hal itu disampaikan dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kita melihat Injil terdiri dari 3 fakta yang pasti. Pertama, Kristus mati untuk dosa kita. Kedua, ia dikuburkan. Ketiga, ia bangkit kembali pada hari ketiga. Paulus juga menekankan bahwa yang pertama dan paling memiliki otoritas dari semua kesaksian mengenai kebenaran fakta ini bukan hanya kesaksian dari orang-orang yang menjadi saksi mata kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi kesaksian kitab suci Perjanjian Lama yang memperlihatkan melalui nubuat fakta ini beratus-ratus tahun sebelum semuanya terjadi. Kesaksian dari saksi-saksi mata pada waktu itu hanya disebutkan kemudian sebagai pendukung kitab suci Perjanjian Lama.
Jika kita meletakkan berdampingan ajaran dua nas dari surat-surat Paulus, Roma 4 ayat 24-25 dan 1 Korintus 15 ayat 1-4, dimungkinkan untuk menentukan dasar fakta yang merupakan Injil. Fakta ini semua berpusat pada eksklusif pada pribadi Kristus, bukan pada kehidupan dan ajarannya di bumi, tetapi pada kematian dan kebangkitannya. Di sini 4 fakta dasar. Pertama, Kristus diserahkan Allah Bapa untuk dihukum mati karena dosa-dosa kita. Kedua, Kristus dikubur. Ketiga, Allah membangkitkan dia dari kubur pada hari ketiga. Keempat, kebenaran diterima dari Allah melalui mempercayai fakta ini. Perlu dinyatakan bahwa ada perbedaan vital antara iman di dalam pikiran yang tidak lebih dari menerima dengan intelektual fakta Injil dan iman di hati yang selalu menghasilkan respons positif terhadap fakta. Seluruh perjanjian baru membuat jelas bahwa pengalaman keselamatan datang pada setiap orang hanya sebagai hasil dari respons pribadinya pada Injil. Berbagai kata-kata yang berbeda digunakan dalam perjanjian baru untuk menggambarkan respons pribadi ini pada Injil. Semua kata yang digunakan memiliki satu kesamaan penting. Semua menunjukkan tindakan-tindakan sederhana yang siapa saja bisa mengerti dan melakukannya. Sebagai contoh, Paulus menjelaskan bahwa keselamatan datang melalui mempercayai dengan hati dan mengakui dengan mulut kebenaran Injil. Lihat Roma 10 ayat 8 dan 9. Ia menyimpulkan penjelasan jalan penyelamatan dengan mengatakan dalam Roma 10 ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini tindakan sederhana yang membawa pengalaman keselamatan dengan berseru kepada nama Tuhan, minta keselamatan kepada Allah dengan bersuara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus menggunakan kata sederhana, marilah, untuk menggambarkan respons pada undangan Injil yang ia syaratkan, karena ia berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kristus menambahkan pada undangan ini janji yang sangat mulia dan meyakinkan. Yohanes 6 ayat 37. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi, undangan ini didukung dengan janji, dan janji menciptakan iman yang disyaratkan bagi mereka yang menginginkan menerima undangan Injil. Berbicara kepada perempuan Samaria di mata air Yakub, Kristus menggunakan tindakan sederhana minum yang tepat untuk situasi khusus pada waktu itu, untuk mengekspresikan respons pada Injil yang diperlukan. Ia berkata dalam Yohanes 4 ayat 14, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di sini, tindakan menerima keselamatan diperumpamakan dengan minum air. Dalam contoh ini, janji pertama yang diberikan, ia tidak akan pernah haus. Lalu kemudian dalam perjanjian baru, janji tersebut didukung undangan. Kristus berkata dalam Yohanes 7 ayat 37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Rasul Yohanes menggunakan kata menerima untuk menunjukkan respons aktif pada Injil. Yohanes menulis mengenai Kristus dalam Yohanes 1 ayat 11-13. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Di sini, pemikiran kuncinya adalah menerima Kristus secara pribadi.
Hasil dari iman responsif ini digambarkan oleh Yohanes menjadi anak Allah atau dilahirkan dari Allah kembali. Yesus mengacu pada pengalaman yang sama, di mana ia menyebutnya dilahirkan kembali. Ia jelas mengatakan bahwa tanpa pengalaman pribadi ini, siapapun tidak bisa berharap masuk kerajaan Allah. Karena ia berkata dalam Yohanes 3 ayat 3, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sekali lagi, tantangan untuk merespons pada Injil dengan menerima Kristus secara pribadi didukung dengan janji Kristus. Wahyu 3 ayat 20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Di sini Kristus bicara langsung kepada setiap orang yang sudah mendengar Injil dan yang ingin merespons dengan membuka hati dan menerima Kristus. Kepada setiap orang yang akan membuat respons ini, Kristus memberi janji jelas, "Aku akan masuk." Kita sudah melihat dalam setiap kasus di mana Injil dipresentasikan, iman disyaratkan untuk membuat respons sederhana secara pribadi. Kata yang digunakan untuk menggambarkan respons ini mungkin beragam, tetapi kodrat respons esensialnya selalu sama. Dalam kasus-kasus yang sudah kita bahas, kata-kata berikut digunakan untuk menggambarkan respons ini: memanggil, masuk, minum, dan menerima. Seperti sudah kita kemukakan, setiap dari 4 ini menunjukkan tindakan sederhana yang siapa saja bisa mengerti dan melakukannya. Ada satu ciri penting lain bagi semua tindakan ini. Orang harus melakukan setiap tindakan ini untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang yang dapat melakukan tindakan-tindakan ini mewakili orang lain. Setiap orang harus memanggil untuk dirinya sendiri. Setiap orang harus datang untuk dirinya sendiri. Setiap orang harus minum untuk dirinya sendiri. Setiap orang harus menerima untuk dirinya sendiri. Jadi dengan respons pada Injil, setiap orang harus melakukan responsnya sendiri. Tidak ada orang yang dapat melakukan respons yang disyaratkan bagi orang lain. Setiap orang akan diselamatkan atau tidak diselamatkan berdasarkan responsnya sendiri. Tugas setiap orang Kristen yang bertanggung jawab, apakah itu pendeta ataupun orang awam, mengerti sepenuhnya fakta sederhana Injil ini, dan juga dengan berbagai cara di mana Perjanjian Baru mempresentasikan perlunya respons pribadi dari setiap orang kepada Injil. Pekerjaan kerajaan Kristus akan berfaedah besar jika setiap pendeta secara terus-menerus menggabungkan fakta ini ke dalam khotbah-khotbah yang ia sampaikan, di mana khotbah-khotbah secara reguler disampaikan tanpa penyampaian yang jelas dari fakta ini, dipertanyakan apakah ada nilai kekekalan yang dihasilkan. Tujuan tertinggi setiap gereja Kristen yang benar, kewajiban utama setiap pendeta Kristen, tanggung jawab utama setiap orang Kristen awam adalah menyampaikan kepada semua yang bisa dijangkau dengan sangat jelas dan cara yang keras fakta dasar Injil Kristus, dan mendorong semua yang mendengar membuat respons pribadi pada fakta yang Allah minta. Karena ini merupakan tugas tertinggi, setiap kewajiban dan aktivitas lain gereja harus menjadi sekunder. Sekali lagi, fakta dasar Injil dan respons pribadi diperlukan setiap orang. Pertama, Kristus diserahkan oleh Allah Bapa untuk dihukum mati karena pelanggaran dosa-dosa kita. Kedua, Kristus dikubur. Ketiga, Allah membangkitkan Dia dari kubur pada hari ketiga. Keempat, kebenaran diterima dari Allah dengan mempercayai fakta ini. Agar memperoleh keselamatan, setiap orang harus membuat respons pribadi kepada Kristus. Respons ini bisa digambarkan dalam cara-cara berikut: berseru kepada nama Kristus sebagai Tuhan, datang kepada Kristus, menerima Kristus, minum air kehidupan yang hanya bisa diberikan oleh Kristus,
Kepada setiap orang yang sudah membaca tulisan khotbah ini, saya ajukan pertanyaan ini. Apakah Anda percaya fakta ini? Apakah Anda sudah membuat respons pribadi? Jika belum, saya mendorong Anda melakukannya sekarang. Berdoa dengan saya. Katakan kata-kata ini. Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Engkau mati untuk dosa-dosa saya, bahwa Engkau dikubur, bahwa Engkau dibangkitkan pada hari ketiga. Saya sekarang bertobat dari dosa-dosa saya dan datang kepada Engkau untuk belas kasih dan pengampunan. Dengan iman pada janji-Mu, saya menerima Engkau secara pribadi sebagai juru selamat saya dan mengakui Engkau sebagai Tuhan saya. Masuklah ke dalam hati saya, beri saya kehidupan kekal, dan jadikan saya anak Allah. Amin.